Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Oma dan Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Secara garis besar dalam Injil tadi Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita merayakan Ekaristi Kudus harus ada damai di dalam hati, hidup kita, pikiran dan perasaan kita. Kenapa demikian? Karena Ekaristi Kudus adalah saat kita merayakan, mengenangkan kembali peristiwa kelahiran Yesus hingga wafat dan kebangkitannya. Yesus lahir, kemudian wafat di kayu salib untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Akibat dosa, manusia bermusuhan dengan Allah dan Yesus hadir untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Maka ketika kita merayakan Ekaristi Kudus, tetapi hati kita masih dikuasai oleh rasa marah, benci dan dendam terhadap sesama, maka Ekaristi Kudus yang kita rayakan tidak bermakna dan berfaedah bagi hidup kita. Merayakan Ekaristi Kudus adalah perayaan damai, maka kita yang merayakannya juga harus merasakan damai dan sukacita di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita.